Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang akan segera membagikan dividen. Dan ternyata perusahaan ini induknya dari negara Singapura lagi loh. Wow, banyak sekali perusahaan Singapura yang berinvestasi di dalam Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk nomor berapa ya? Yang pertama kan Cina, kedua India, ketiga Amerika. Maka yang keempat adalah Indonesia, teman-teman. Itulah yang menjadikan bahwa bagaimana pasar Indonesia itu sangat menarik. Apalagi kita itu bertetanggaan dengan Singapura, jadi lebih dekat untuk investasi itu paling lebih mudah daripada jarak yang lebih jauh, teman-teman ya. Kita akan membahas perusahaan yang akan segera bagi dividen, merupakan produsen pakan ternak dan juga ternak-ternak dan lain-lain dengan nama Java Tbk dengan kode emiten JPFA atau kita panggil aja Java untuk singkatnya. Mereka akan segera membagikan dividen cukup besar, teman-teman ya. Seberapa besar? Kita bisa lihat di sini dengan sebesar Rp60 per lembar saham. Kalau kita hitung-hitung itu berarti dividen yieldnya itu juga 3%-an. Ya, bagi saya ini cukup kurang menarik karena kalau dividennya nggak sampai 10% itu berarti kurang nendang bagi saya ya. Jadi cuma 3%-an dengan come date-nya tanggal 14 April 2022, berarti hari Kamis. Berarti masih ada sekitar 5 hari pas waktu video ini diupload, teman-teman, tanggal 14 April. Jadi semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman apakah akan masuk ke saham ini karena hasil koperasi dividennya atau tidak ya. Ngomong-ngomong, kalau JPFA ini kan ada masuk ke dalam list karena memang fundamentalnya bagus. Tapi untuk dividennya sih saya nggak terlalu tertarik ya. Saya lebih tertarik dengan fundamentalnya sampai bisa masuk ke dalam list. Apakah yang menarik daripada JPFA? Karena mereka memenuhi 4 syarat dari saya ya. Beberapa diantaranya nanti kita akan bahas di sesi lain di dalam video ini ya. Pertama kita lihat dulu tentang Java ini. Seperti yang tadi saya katakan, perusahaan Java ini merupakan perusahaan dari Singapura, teman-teman. Ya, salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air kita, Indonesia. Kami adalah penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, yang dengan setia melayani kebutuhan serta menjadi kebanggaan Indonesia sejak 1975. Dan beberapa daripada produk mereka itu adalah pakan ayam, pastinya ya. Ayam merupakan hewan ternak yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Bahkan pangsa konsumsi mereka di dunia itu bisa mencapai angka 90%. Ya, sisanya ya mungkin hewan ternak lain seperti sapi, seperti binatang-binatang lainnya dan lain-lain. Tetapi ayam ini yang paling banyak. Jadi pasti ada banyak pelaku usaha di bidang ayam ini. Lalu yang kedua ada aquaculture, yaitu perikanan. Lalu ada lagi beef cattle, yaitu yang untuk ternak sapi, teman-teman. Itulah beberapa sekilas produk dan sejarah daripada Java ini sendiri ya. Kita akan melihat lebih dalam tentang pemegang saham daripada Java ini ya, yang merupakan perusahaan daripada Singapura. Kita bisa lihat di sini bahwa dari Singapura ini banyak sekali perusahaan yang berinvestasi ke Indonesia ya. Di sini tertulis perusahaan makanan agri yang berbasis di Singapura, di mana mereka menandatangani perjanjian penjualan 80% saham PT Greenfields yang merupakan produsen susu yang cukup terkenal kepada TPG dan Northstar Group seharga 236 juta US dollar atau setara dengan 3,33 triliun ya, dengan kurs dolar 14.100 rupiah. Inilah adalah salah satu berita yang dilakukan oleh Java sih. Jadi udah pasti mereka datang dari Singapura ya. Kenapa sih Singapura ini sampai bisa berinvestasi ke Indonesia itu begitu banyak ya? Karena mereka itu kaya. Meskipun tidak memiliki seperti sumber daya alam yang sebanyak Indonesia, tapi mereka mampu mengeksekusi kekayaan mereka itu dengan baik. Karena mereka itu mendorong pengembangan sektor teknologi yang mendorong perdagangan bebas, membantu negara itu memperoleh banyak peluang investasi internasional dari perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Selain itu, negara ini juga dianggap sebagai pusat devisa regional, di mana PDB-nya diuntungkan secara signifikan.
Posisi Singapura yang berada antara Indonesia dan Malaysia membuatnya menjadi salah satu tempat transaksi terjadi. Biasanya kalau Eropa ingin membeli barang, misalnya barang Malaysia atau Indonesia, mereka kontaknya ke Singapura. Jadi itulah bagaimana Singapura menjadi sumber hubungan antara Eropa sebagai penengah, broker gitu. Dan akhirnya mereka dapat keuntungan dari sana. Karena pasti ada fee khusus yang dikenakan dari Singapura kepada para pemberi. Dan itulah bagaimana Singapura mendapatkan pendapatan mereka. Mereka juga sangat jago berinvestasi loh. Bahkan mereka saking jagonya, mereka berani mengambil hutang dari negaranya itu 150% dari angka PDB-nya. Wow, luar biasa sekali ya. Indonesia saja masih di bawah 40%. Tentu saja tidak bisa dibandingkan karena ya Singapura karena utangnya itu produktif, maka itu aman-aman aja. Ya, selama itu produktif, maka mereka pasti bisa membayar hutangnya sih. Berbeda kalau hutang konsumtif. Nah, itu yang tidak aman teman-teman ya. Bahkan urusan negara pun itu mirip-mirip dengan urusan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengambil hutang, itu harus lihat apakah hutangnya produktif atau tidak. Ya, karena kalau kita ambil hutang, kalau ambil yang produktif, wow, itu pasti bagus banget. Kekayaan kita akan berlipat ganda seperti Singapura ini teman-teman. Sampai bisa berinvestasi ke Indonesia. Banyak dari sektor bank seperti NISP. Lalu hari ini kita akan bahas tentang JPFA yang akan bagi dividen loh teman-teman ya. Jadi memang kalau bisa ambil hutang, ambil untuk hutang yang konsumtif seperti JPFA ini. Salah satu role model kita mengambil hutang untuk sesuatu yang positif ya. Ya, seperti negara Singapura khususnya teman-teman. Dan kalau kita lihat prospek daripada bisnis Java ini sebenarnya bagus. Mereka bergerak di bidang konsumen, apalagi bergerak di bidang ayam yang dibutuhkan oleh hampir semua orang yang ada di seluruh dunia. Bahkan pangsa pasar daripada daging ayam itu sangat besar. Jadi ya nggak diragukan lagi deh masa depan daripada Java ini ya. Bisa sampai bagi dividen loh teman-teman ya. Karena itu kita tidak perlu ragu tentang bisnis daripada Java ini. Yang perlu kita bahas lebih lanjut yakni adalah pemegang sahamnya sih. Kalau kita baca di sini sih dari porsi masyarakatnya sebesar 44% ya. Lumayan besar tapi masih aman. Dengan Java Ltd dengan porsi 55%. Kalau kita lihat beritanya di sini sih nggak ada berita-berita yang cukup memberatkan kasus hukum ya. Nggak ada, langsung aja kita fokus ke key statistiknya. Dengan fundamental operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PER-nya 9,57 cakep. Dengan PBV-nya 1,58 kali. Ya lumayan, udah mulai mahal tapi nggak apa-apa, PER-nya masih oke. Dengan operating profit margin 7%, dengan net profit margin juga 4% juga. Lumayan tipis sih. Dengan current ratio-nya 200%, jadi bisa bayar hutang jangka pendek teman-teman. Dengan turnover hari ini sebesar 30M. Inilah yang membuat alasan saya memasukkan Java ini ke dalam list saya, karena memang sangat memenuhi kriteria teman-teman ya. Tapi tidak se-wow SLTG ya yang hari ini hampir arah teman-temannya, tapi sedikit lagi. Waduh sayang sekali ya. Coba kalau arah nih menarik banget. Kita tunggulah Senin gimana SLTG, semoga arah sih ya. Nah jadi demikianlah tentang Java sih. Standar-standar aja tapi ya lumayan menarik, jadi bisa masuk ke dalam list. Ya akan segera bagi dividen teman-teman ya, dengan dividen yield-nya 3% lebih. Semoga video ini dapat menjadi referensi pertimbangan bagi teman-teman apakah akan ikut dividennya atau tidak Kamis depan. Demikian pembahasan produsen pakan ternak yang bergerak di bidang poultry, ikan, ayam, sapi, dan lain-lain yang dari Singapura yang sangat jago investasi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.